Thalathina sab'atin firqah najah, ingat, tapi tetap ini namanya haditsul iftiraq. Nah ini yang diperdebatkan. Ini yang najiyah wahidah ini siapa gitu. Nah, orang filsuf mengatakan kami yang najiyah, orang Batiniah mengatakan ya kami. Ini yang akan dijelaskan oleh Imam Ghazali. Walam azal fi unfawani syababi mundu irrahaqtu al-bulugha qabla bulughil 20 al-an wa qad ana fasin al-khamsin. Jadi ketika saya masih muda, kata Imam Ghazali, ketika saya berumur 20 tahun sampai sekarang gitu. Sampai sekarang berumur 50 tahun. Nah ini. Jadi dari umur 20 tahun, dari umur masih kecil sampai umur 50 tahun ini, aqtahimu lujjata hadzal bahr amik. Saya mendalami atau menyelam di laut yang sangat dalam ini. Akhudhu ghamratahu khadul jusur. Saya menyelami kedalaman atau saya menyelami dasar daripada laut ini sebagaimana orang yang menyelam. La khawdul jabbar al-hudur, bukan sebagaimana orang yang pengecut. Wa taghawwal fi kulli mazlamatin wa tahajjam ala kulli mushkalatin. Saya menghadapi semua kegelapan dan semua permasalahan yang ada dalam laut tersebut. Wa tahimu kulla waratin wa atafahhashu an aqidati kulli firqatin. Ingat, dan saya mencari akidah-akidah setiap firqah tersebut. Nah, jadi gini, ada dua di sini berarti ya. Antum di garis bawahi di sini. Jadi pertama itu adalah asyak al-manhaji, syak dalam metodologi. Kedua adalah syak fil akidah. Dia juga ini benar apa enggak sih orang-orang filsuf ini apa akidahnya gitu. Benar juga apa enggak? Jadi dua kesimpulan yang diberikan oleh Ghazali sini. Di syak metodologi kemudian syak pada akidah gitu. Wastakshifu asrar madhhabi kulli ta'ifatin, dan saya akan menjelaskan rahasia daripada setiap madhhab. Diumayyiza baina muhikkin wa mubtilin, supaya kita bisa membedakan antara yang mengaku benar dan salah gitu, yang muhik dan yang benar dan yang salah. Wa mutasannin wa mubtadi'in, orang yang mengikuti sunnah dan orang yang buat-buat gitu. Tadi la ughadiru batiniyan illa uhabbu an atil ala batinihan. Nah, jadi gini ya, metodenya Imam Ghazali itu, saya tidak mengerat atau menolak orang kebatinan kecuali saya harus paham dulu pemikiran orang kebatinan tersebut. Nah, ini kan kita mau ini metode berpikir ya. Jadi sebelum antum itu tidak setuju dengan pemikiran seorang, sebelum antum itu tidak sepakat dengan suatu apapun lah, antum harus paham dulu. Biar kayak anda bullshit gitu. Makanya Imam Ghazali sebelum menolak orang filsuf, beliau mengarang maqasidul falasifah. Apa sih tujuannya orang-orang filsuf itu? Mengarang dulu maqasidul falasifah. Kemudian setelah itu baru beliau mengarang tafsirul falasifah untuk menolak. Nah, berarti kan saya punya otoritas gitu loh. Makanya itu sulitnya islamisasi itu di sana. Jadi kalau mau islamisasi sains alam misalnya, mau islamisasi fisika misalnya, ya harus bisa dua-duanya. Atau kalau emang tidak bisa dua-duanya harus bareng dengan yang ahli dalam metode tersebut. Dan ini sekarang yang orang-orang yang berbicara sains berbicara agama, orang agama berbicara sains. Jadi kayak ya sama kayak kemarin yang dikirim sama lalu itu. Jadi Al-Quran ternyata ilmiah. Jadi saya bukannya tidak mau. Jadi kita ini kayak terlalu ingin mendapat label dari orang kalau Al-Quran itu adalah ilmiah, sehingga mencocokkan dengan fakta-fakta ilmiah gitu. Nah, kita jangan terlalu jangan terlalu misalnya ayat-ayat sains gitu, best seller ayat-ayat sains gitu. Itu nanti konsekuensinya fakta-fakta ilmiah itu bisa difalsifikasi dengan fakta-fakta yang lain gitu. Misalnya teori Big Bang. Ternyata teori Big Bang sudah ada di dalam Al-Quran begini. Gimana kalau teori Big Bang ini ternyata difalsifikasi atau ada teori baru yang mengatakan dunia ini bukan dari teori Big Bang? Apakah Al-Quran salah? Karena dicocokkan dengan tadi itu. Nah, maka di sini Al-Quran itu bukan kebenarannya dibuktikan dengan fakta-fakta ilmiah. Justru fakta ilmiah itu harus dicocokkan dengan Al-Quran. Ketika fakta ilmiah itu menyalahi Al-Quran, berarti fakta ilmiahnya yang itu. Jadi jangan kita terlalu cepat. Ternyata pokoknya itu udah keren lah itu.
wala zahiriyan illa wa uridu an a'lam hasil zaharati. Orang yang tekstualis, yang saya tidak ingin menolak orang tekstualis kecuali saya mengetahui tekstualisnya seperti apa. Wala falsafiyan illa wa aqsudu al-wukuf ala kannihi falsafatihi. Tidak menolak pemikiran orang filsuf kecuali saya sudah tahu bagaimana pemikiran orang-orang filsuf tersebut. Wala mutakalliman illa wajtahid fil ittila' ala ghayati kalamihi wa mujadalatihi gitu. Tidaklah orang mutakallim mengetahui bagaimana pemikiran orang mutakallim kecuali saya mengetahui bagaimana perdebatan dan ilmu-ilmu mereka. Wala sufiyan illa wa ahrusu 'ala al-'uthur 'ala sirri sufiyati. Tidaklah saya ingin mengetahui pemikirannya orang-orang sufi kecuali saya harus mengetahui dulu pemikiran-pemikirannya gitu. Wala muta'abbidan wa illa, ini orang yang ahli ibadah, orang zuhud, illa wa tarassadu fi ma yurja ilaihi hasil ibadati, kecuali saya ingin mempelajari hasil daripada ibadah-ibadah ini. Seharusnya kita seperti ini gitu loh. Jadi ketika kayak ada girah gitu loh, ini kuliah tidur gitu berjamaah hendak gitu. Jadi kayak ada girah gitu. Wala zindiqan ma'attilan illa wa tajassasu warahu litanbih. Tidaklah saya ingin menolak orang-orang yang zindik, yang mu'attil, Mu'tazilah ini. Mu'tazilah, kecuali saya ingin menjelaskan atau saya mempelajari apa yang pemikiran mereka untuk saya tambih li asbabi jur'atihi ala fi ta'tilihi wa zandaqati. Kenapa mereka itu berani sampai mentiadakan sifat Allah dan apa sih yang menyebabkan mereka itu zindik? Ini yang dilakukan oleh Imam Ghazali. Jadi satu metode yang kita bisa ambil dari sini, dari paragraf ini. Jadi sebelum kita menolak suatu pemikiran, sebelum kita menolak suatu ungkapan seseorang, pertama kita harus paham. Nah, metode ini yang mungkin ini yang terbiain Allah, ini interpretasi saya, terinspirasi dari perkataannya Nabi Ibrahim gitu. Ketika berdebat dengan Namrud ya. Nabi Ibrahim. Gimana itu? Bukan yang di Al-Baqarah itu. Apa gimana? Ya Allah. Fa'ti biha minal maghrib itu apa gimana nih? Datangkanlah. Ya. Ya Allah. Gimana ayatnya itu? Setelahnya pada saya saya bawa Al-Qur'an. Perlu juga ya. Jadi ini metode dalam berdebat itu juga seperti itu. Di surat di surat Alam ta'ilul ladzi haja Ibrahim fi rabbih an ata'allahu al-mulk idh qala Ibrahim Alam ta'ilul ladzi haja Ibrahim fi rabbih an ata'allahu al-mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Tuhan saya bisa menghidupkan orang mati. Qala ana yu'mit. Saya juga bisa katanya. Namun datang orang penggal kepalanya. Saya bisa menghidupkan, saya berikan dia mati. Nah, ini dia tidak paham sama hujahnya Nabi Ibrahim gitu. Maksud saya itu menghidupkan itu saya memberikan ruh. Kemudian saya cabut ruhnya. Nah, ini beda dipahamkan akhirnya. Ya udah kalau qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Jadi kalau hujah kita sudah salah dipaham, jangan pakai hujah itu. Kenapa? Karena berdebat di satu hujah itu akan diperdebatkan oleh banyak orang dan itu tidak akan selesai gitu. Sama seperti teman-teman yang salafi. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Wah, ini kita berdebat. Satu hujah ini kita perdebatkan. Kalau menurut mereka tidak ada istilah dhalalah. Bid'ah hasanah. Karena pakai kullun gitu. Orang yang mengatakan enggak, kullun di sini gimana? Ba'dun. Ya gitu kan bagian. Sudah, kalau memang itu perdebatan kita menggunakan dalil lain. Nah, ini yang digunakan oleh kayaknya seperti itu. Jadi kalau memangnya paham ya sudah, cari yang lain. Faqad kana ta'attush ila darki haqaiqil umur da'bi wa daidani min awwali amri wa ri'ani umri. Begitu. Ini harus kita tanamkan dari saya itu kepo gitu loh terhadap sesuatu, ingin mengetahui sesuatu, hakikat daripada sesuatu itu adalah sebagai sifat saya dari dulu gitu.
Saya kalau ada orang ngomong apa, saya pengen tahu. Yang ruwet itu kalah apa sih? Yang ndak apa namanya ndak, yang ndak tahu pengen tahu apa-apa gitu. Nah, itu bahaya. Ghazira fitrah minallah wudi'at fi jibillati, yang sudah di apa nama kayaknya jadi fitrah saya gitu. Jadi apa namanya? Jadi fitrah saya itu. Apa pengen tahu pada sesuatu gitu. La bi ikhtiyari wa hilati, itu bukan dari keinginan saya sendiri. Hatta in halat ani rabitat taqlid wa inkasarat ala al-aqaid al-mawrutha ala gurbi hadi syirratus sabas, sehingga taklid ya, itu ikut-ikut dalam sebuah pengetahuan itu, tidak mencari kebenaran itu akhirnya terlepas dari diri saya. Karena kenapa itu sibyanan nasara la yakun lahum nush'un illa 'ala tanassul. Karena saya melihat ini keanehan, kata Imam Ghazali itu. Karena saya tidak melihat anak-anaknya orang Nasrani kecuali mereka ikut jadi Nasrani juga. Dan wasibyan al-yahudi la nusyu'a lahum illa 'ala tahawud. Anak-anaknya orang Yahudi ya jadi Yahudi. Wasibyan al-muslim la nusyu'a lahum illa 'ala al-islam. Sami'tu al-hadits al-marwi an Rasulullah sallallahu kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Nah, ini fitrahnya Imam Ghazali keren gitu loh. Fitrahnya Imam Ghazali itu adalah beliau mengatakan ya ta'atus fi darki al-umur fi haqaiqi. Jadi selalu haus untuk mencari ilmu dan kebenaran. Fataharraka batini ila haqiqatil fitratil asli haqiqatil aqaid al-'aridah bi taqlidil walidin wal ustadzin. Kemudian jiwa saya memberontak untuk mengetahui hakikat daripada fitrah dan hakikat daripada akidah yang diwariskan dari orang tua dan para ustadz gitu. Tamyiz bain hadhihi at-taqlid wa awailiha talqinat wa fi tamyizil haqq anha 'anil batil ikhtilafat. Jadi membedakan taklid ini yang awalnya itu adalah talqin itu diberitahu gitu. Nah, kemudian akan menjelaskan al-haq dan al-batil. Fakultu fi nafsi, kemudian saya berkata kepada, jadi ini muhawarahnya Imam Ghazali dengan dirinya sendiri gitu. Fakultu harusnya gitu gitu. So, kayak gitu ya. Fakultu fi nafsi gitu. Saya berkata kepada diri saya, innama matlubi al-ilmu bihaqaiqil umur gitu. Tujuan saya adalah mengetahui hakikat dari setiap perkara. Fala budda min talabil haqiqatil ilmi ma hiya. Maka saya harus mengetahui, saya harus mencari sebenarnya apa hakikat daripada ilmu. Fa dhahara li, ya ingat yang dicari di sini di garis bawahi, beliau akan mencari haqiqatul ilmi. Ma hiya, apa yang dimaksud dengan haqiqatul ilmi? Fa dhahara li, kemudian tampak kepada saya anal ilmal yaqin. Nah ini yang beliau cari. Ilmal yaqin ini yang beliau cari. Ilmal yaqin yang disebut dan ilmal yaqin adalah huwa alladhi yakshifu fihi al-ulum inkishafan la yabqa fi raib. Jadi yang dimaksud dengan ilmu yakin adalah ilmu yang bisa mengetahui sesuatu yang tidak bisa dimasuki keraguan di sana. Nah, ini yang beliau cari. Wala yuqarinhu inkarul ghalat wal waham, tidak bisa dipecahkan, tidak bisa dibersamai dengan tadi itu kesalahan dan juga al-waham, persepsi gitu. Wala yattasil qalbu li taqdiri